Puji Tuhan, luar biasa. Haleluya. Mari kita melihat Mazmur 128. Ya. Mazmur 128 ini kalau Anda lihat di Alkitab cetak, itu judulnya adalah berkat atas rumah tangga. Berarti setiap rumah tangga, setiap keluarga itu punya berkatnya dari Tuhan. Amin, haleluya. Tidak ada rumah tangga di dalam Tuhan itu pasti punya berkat dari Tuhan. Tentu saja ukuran berkat kita itu bukan tentang ukuran orang lain. Tapi pasti janji Tuhan ada berkat atas setiap rumah tangga. Amin. Ada berkat atas setiap keluarga. Ayat 1 berkata demikian, mari baca bersama-sama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ada ketakutan, tapi ketakutan yang membahagiakan. Wow, begitu ya. Biasanya ketakutan itu pastinya membuat takut dan tidak membuat bahagia. Tapi ada ketakutan yang membuat Anda, Bapak Ibu, bahagia. Ada ketakutan yang membuat anak muda bahagia, yaitu ketakutan akan Tuhan. Kita berkata berbahagialah, bless. Selalu kata berbahagia itu berasal dari kata bless, diberkati. Pasti Tuhan akan memberikan berkatnya kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita berdoa supaya setiap keluarga terdiri dari orang-orang yang dipulihkan, orang-orang yang takut akan Tuhan. Wow, itu pasti luar biasa. Amin. Bukan bicara tentang orang-orang yang hebat, bukan bicara tentang orang-orang dengan modal hebat, dengan kecakapan, dengan kekuatan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan ini luar biasa. Berapa banyak orang yang mau percaya bahwa kunci dari segala sesuatu adalah hidup takut akan Tuhan. Banyak orang berusaha sendiri, berjerih lelah sendiri, tentunya harus berusaha, tentunya harus mengerjakan sesuatu. Tapi Alkitab jelas berkata bahwa yang paling bahagia itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Amin, amin, amin. Lihat kanan kiri, katakan, kamu bahagia, Anda bahagia. Amin, haleluya. Bahagia, bahagia. Bahagia itu enggak tergantung tadi pagi mau ke sini makan apa, naik apa, betul? Nanti siang makan apa, buka puasa apa, misal begitu ya. Tapi bahagia itu orang yang takut akan Tuhan. Luar biasa, amin. Oh, yang paling bahagia itu sudah jaminan. Loh, orang tua membesarkan anak-anak. Asuransi enggak salah. Punya asuransi pendidikan enggak salah. Punya ini itu enggak salah. Ada yang tanya boleh enggak Bu punya tanah kuburan. Kalau uangnya sudah sangat berlimpah-limpah ya oke lah. Tapi kalau Anda tanya saya ya saya enggak lah begitu ya. Itu kan terserah begitu ya. Ada banyak hal yang sebetulnya boleh tapi tetaplah percaya, orang tua tetap percaya bahwa kalau anak-anakmu takut akan Tuhan, maka lebih daripada yang Anda sediakan sebagai orang tua, Tuhan akan menyediakannya. Amin. Ada berkat penyediaan dari Tuhan. Berkat pemenuhan dari Tuhan. Waktu anak-anakmu takut akan Tuhan. Dan kita akan lihat bagaimana tentang anak-anak yang takut akan Tuhan. Dimulai dari mana? Next. Saya loncat ya, tapi nanti Anda di rumah baca Mazmur 128. Ini menarik. Kenapa disebut begini? Sesungguhnya, melanjutkan yang kemarin. Mari baca. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amin. Yang orang dan yang laki-laki angkat tangan. Kan orang laki-laki. Ini. Jangan turun tangan dulu. Yang di tangga Anda orang laki-laki. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih, silakan turun tangan. Diberkati kata Tuhan. Betul enggak? Loh, pria kenapa? Kenapa Tuhan enggak tulis? Anda boleh cek terjemahan yang lain. Ditulis itu, kenapa Tuhan gak tambahkan aja? Diberkati orang laki-laki dan perempuan cuma nambah satu kata. Kalau gitu ya. Yang perempuan mungkin Mary gitu ya, iri gitu. Kenapa gak ditambah cuma sedikit aja kok begitu? Memang tulisannya begini. Diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Loh, laki-laki itu spesial di mata Tuhan. Halo, amin. Bapak-bapak ini, wah. Itu ini Anda calon bapak kan? Kamu calon bapak kan? Terus gitu ya. Loh, diberkati itu untuk Tuhan mendapat tempat yang khusus.
Kenapa Tuhan mempersonifikasikan dirinya sebagai Bapa? Betul nggak? Loh, bapak-bapak boleh bangga. Loh, Tuhan menyatakan dirinya bukan sebagai ibu yang baik, tapi sebagai Bapa yang baik. Ibu itu Roh Kudus penolong, itu betul ya. Tapi Tuhan itu kita sebut Allah Bapa. Kenapa? Karena memang Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Bapa. Seperti Bapa yang baik. Bapa itu sumber, laki-laki itu sumber. Oh, betul, pria itu sumber. Oh, Anda mau keluarga Anda dipulihkan mulai dari Anda bapak-bapak, pria. Haleluya. Ibu-ibu bilang sebelahnya tuh gitu ya. Mulainya selalu dari pria, kecuali untuk ibu-ibu single parents Allah pasti bisa mengerjakan sesuatu melalui ibu-ibu, amin. Tapi bapak-bapak itu wow, bapak itu sumber mulai dari bapak. Kenapa? Memang Tuhan menaruh begitu. Ulangan 6 itu memang ditulis didik anak-anakmu, ajar anak-anakmu, itu sebetulnya menunjukkan kepada siapa yang mengajar, bapak-bapak. Di situ maskulin bukan feminin, itu bapak-bapak yang diminta bertanggung jawab untuk mendidikan anak-anak. Kalau tadi malam Pak Eri berkata, "Ma, itu anakmu," gitu ya. "Ma, itu anakmu. Ma, anakmu belum bikin PR. Ma, anakmu tugasnya ketinggalan. Ma, anakmu dihukum," gitu ya. "Ma, coba beresin, ngadep guru," gitu kan. Ya kalau bapak-bapaknya sibuk oke lah begitu. Tapi kalau gurunya sampai nggak kenal bapaknya yang mana karena ibunya terus yang maju, ya haleluya gitu ya. Loh, Tuhan menempatkan bapak-bapak itu khusus, betul nggak? Bapak-bapak boleh bangga, kebanggaan sebagai aku ayah, aku tanggung jawab, gitu kan? Anak-anaknya nakal, misal begitu, di luar sana lah di sana gitu ya. Bapaknya maju, maafin papa yang salah, gitu ya. Bapaknya maju, ada masalah, tenang mah, aku yang selesaikan. Keren gak? Loh, ibu-ibu gimana? Ibu-ibu setuju? Betul kan? Haleluya. Loh, tetangga marah-marah, mama diem, papa yang maju. Gitu. Betul gak? Loh, papa ambil tanggung jawab, betul gak? Anak-anak tenang, papa akan handle semuanya. Pasti selesai masalah, anak-anak akan merasakan, wow, itulah bapak. Tuhan berkata diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Mulai dari laki-laki, mulai dari pria, mulai dari bapak. Nah kalau dari muda enggak dididik ya tua itu nanti lebih susah mendidiknya. Betul. Tapi kalau dari muda, semuda-muda ini dididik. Kenapa bawa anak-anak sekolah minggu dibawa ke gereja. Sekalipun kayaknya ngerepotin, ngurusui gitu ya. Loh. Itu roh mereka dari sejak kecil bertemu dengan rohnya Tuhan. Dan luar biasa mendidik anak-anak sejak masa muda, sejak dalam kandungan. Itu jauh lebih mudah daripada mendidik orang-orang yang sudah berumur. Hal-hal yang minor mungkin bisa berubah. Tapi hal-hal yang mayor itu lebih sulit berubah untuk orang-orang yang sudah di usia tertentu ya. Tentunya dengan kemurahan Tuhan, terobosan pekerjaan Roh Kudus bisa kita semua diubahkan. Amin. Haleluya. Bapak-bapak yang gitu ya, tiba-tiba jadi sangat perhatian, gitu ya, bisa nggak bisa, tapi itu proses. Bertumbuh seiring dengan kita takut akan Tuhan, betul? Kalau kenapa ditulis bapak-bapak, saya juga berpikir kenapa? Karena kalau bapak-bapaknya takut Tuhan, pasti tinggal tunggu waktu istrinya pasti takut akan Tuhan, amin, haleluya. Itu pasti, gak usah dipaksa-paksa istrinya ngelihat. Suaminya doa, gitu ya. Loh istrinya mau marah-marah juga. Aduh gak enak hati, lihat suaminya ngelipet tangan, ngelipet kaki, ngelipet kepala, oh tidur gitu kan. Lihat suaminya doa, betul gak? Oh, suaminya baca Alkitab. Saya jadi ingat, ini dadakan ingatnya. Saya ingat kami melayani satu dukun Chinese ya, mereka sebutnya loya atau tatung begitulah di Kalimantan. Karena Pak Eri nggak ada, Pak Eri di Jakarta, saya sedang ada di Pontianak. Kalau Pak Eri ada biasanya selalu Pak Eri. Ini kalau ada Pak Eri datang, saya kasih mic-nya Pak Eri. Tapi kalau nggak ada kan, ya sudah saya mengambil tanggung jawab lah begitu ya. Tapi kalau ada Pak Eri,
istri itu begini ya, maaf nih ya kalau agak loncat-loncat, kan saya baru kan di sini kan, jadi mungkin banyak. Istri itu di awal mungkin senang kalau, suami aku sih pokoknya semua gimana aku, gitu ya. Mungkin awalnya senang, tapi pasti nggak lama akan capek begitu. Capek karena memang tatanannya tidak demikian. Gimana suami begitu ya. Kata mama gimana? Ya kalau kata mama sih begini. Tapi nanti kata akhir di papa gitu ya. Bukan papanya ngomong ini, pokoknya kalau papa bilang apapun mama nggak setuju. Kata akhir nggak setuju, enggak. Kata akhir papa gimana. Mama boleh kasih saran sama anak-anak, mama boleh kasih usulan. Tapi kita tunggu papa gimana gitu ya. Kita tunggu papa gimana. Jadi saya ya gitu ya. Sekalipun kata Pak Eri, alasan nih gitu ya. Kalau ada Pak Eri semua kasihin Pak Eri gitu ya. Kembali ke yang tadi, saya melayani Loya ini kenapa? Karena nggak ada Pak Eri, kemudian ada satu orang telepon ke ibu kos di mana saya kos. Jadi waktu itu kami merintis pelayanan kos satu kamar, minta sama Tuhan ya, kos cari tempat kos yang ada ruang tamunya. Ruang tamunya bisa dipakai FA. Jadi syaratnya banyak. Ditambah lagi kalau bisa ada ibu kosnya yang bisa menemani saya pelayanan. Syaratnya banyak kan? Tapi Tuhan kasih loh gitu ya. Itu ajaib lah begitu. Jadi terus awal banget pelayanan, ada satu orang telepon ke ibu kos. Katanya di rumah kamu ada pendeta ya. Ada pendeta yang kos di rumah kamu. Yang nelfon bapak-bapak. Loyanya ini ya udahlah biar sama aja disebutnya loya lah, dukun Chinese itu disebutnya loya. Loyanya telepon gitu, iya tapi Pak pendetanya lagi di Jakarta yang ada ibu, kenapa? Dia bilang gitu ya, iya ini anak saya begini kerasukan, ini loya anaknya kerasukan, gak bisa urus anaknya sendiri loh gitu ya. Terus itu nyata loh, karena kuasa Tuhan itu jauh lebih besar daripada apapun juga, betul gak? Loh roh jahat itu sangat terbatas kuasanya. Loya dengan loya yang satu aja nggak bisa urus ke anaknya. Wah dia bisa sembuhin orang, dia praktek hari Senin, hari Kamis, hari apa dia pakai ikat kepala, dia motong ayam, dia minum darahnya, sembuhin orang. Dapatlah 20.000, ya namanya dia kata kecil ya, berapalah begitu ya uang dari situ aja udah cukup. Anaknya nggak sekolah, SMP kalau nggak salah anak wanita, karena bantuin papanya begitu, udah pasien udah banyak kok, hitung aja berapa kira-kira begitu. Tapi dia nggak bisa tolong anaknya. Kemudian saya tanya Pak Eri bilang oke, berangkatlah. Ya sudah berangkat. Saya udah ditunggu di depan pintu rumahnya gitu ya. Agak jauh sih, hampir ya 3/4 jam lah begitu. Saya sudah tunggu di pintu rumahnya. Saya tahu ibu mau datang ya gitu ya. Terus saya salam, saya lihat matanya begitu ya. Dia nggak bilang tatap saya, enggak gitu ya. Saya lihat matanya gitu ya. Terus anaknya keluar, saya tanya kenapa begitu dan sebagainya, kemudian didoakan, anaknya mengeram, kaku semua, kemudian roh jahat lepas. Yang saya mau cerita bukan itu sebetulnya. Yang saya mau cerita, setelah itu Aceh ini, Loya ini rajin banget tuh. Rajin ibadah, rajin baca Alkitab. Gitu ya. Jadi minggu depannya itu ada full timer, kami datang, saya bergantian pulang. Dia bilang begini, saya mau serahin semua, dupa, meja sembayangan di atas di bawah, masukin ke bak, biasa bak mandi bekas yang ada di luar rumah itu dibakar semua, luar biasa. Dia bilang gini, anak saya itu sebetulnya selain kerasukan karena datang kepada Loya yang lebih kuat dari bapaknya, anaknya itu begitu. Anak saya itu juga sakit kelamin sudah bertahun-tahun, sudah pergi ke dokter kemana-mana. Tapi saya kan gak cerita ke ibu pendeta kamu, karena ibu pendeta kamu perempuan. Yalah namanya ibu ya perempuan gitu kan. Tapi waktu didoakan itu sembuh, bukan hanya hilang iblisnya gitu ya, lepas, bebas. Tapi sakitnya juga hilang. Itu hal yang kita gak tahu loh, kita gak doa secara spesifik. Tapi nyata Tuhan itu luar biasa. Yang saya mau cerita setelah itu, wah Aceh ini Loya ini berubah banget. Uang ditinggalin semua kerjaannya. Dia rela loh dagang di depan rumahnya itu waktu kami kunjungin lagi. Dagangannya telur cicak, apa di sini telur cicak itu?
permen-permen itu ya. Pokoknya yang renceng-renceng yang gitu-gitu, receh-receh lah, pejuang receh jadinya gitu ya. Yang tadinya dapat duit ya gampang begitu itu jual-jual. Tapi luar biasa, jualan baca Alkitab gitu ya. Wah, laki-laki yang takut akan Tuhan luar biasa. Istrinya itu, mau jadi pendeta? Itu ya gitu. Istrinya bisa begitu loh. Wah, suka ya gitulah ya merendahkan suaminya. Tapi suaminya luar biasa. Dia rela kehilangan mata pencahariannya. Dia dagang yang kecil-kecil kayak gitu. Terus baca Alkitab, doa, takut-takut. Kembali ke sini. Demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Next. Takut akan Tuhan yang pertama tadi ayatnya pasti diberkati. Amin. Takut akan Tuhan, Amsal 14 ayat 26, nanti baca di rumah. Itu pasti mendatangkan ketentraman besar. Siapa mau hidupnya tentram? Haleluya. Loh sekarang tentram itu mahal, betul enggak? Loh orang hidup tenang, hidup tentram itu mahal. Anda mau hidup tenang, hidup tentram, sampai kepada anak cucu, nanti ayat-ayatnya ada gitu ya. Lo takut akan Tuhan, mulai dari mana? Mulai dari Anda, takut akan Tuhan. Pasti hidup tentram sampai ke anak cucu. Engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Kebahagiaan dari Yerusalem. Oh itu janji firman Tuhan. Mulai dari mana? Takut akan Tuhan. Amin. Sekarang kita mau lihat, takut akan Tuhan itu seperti apa sih sebetulnya praktisnya, detailnya. Takut akan Tuhan, oke Bu takut akan Tuhan. Tapi kayak gimana takut akan Tuhan? Next. Nah 1 Samuel 12 ayat 24 yang bagian A. Yang pria boleh baca 2, 3. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Orang yang takut akan Tuhan itu pasti tidak akan meninggalkan ibadah. Itu takut akan Tuhan. Orang tua harus mendidik anak-anak supaya tidak meninggalkan ibadah. Nah, kalau dari kecil anak pilek-pilek dikit sekolah, tetap ada ulangan sekolah gitu ya. Pilek-pilek dikit, ya udah nggak usah gereja, tidur aja di rumah. Apa yang ditangkap anak-anak? Sekolah lebih penting dari ibadah. Betul nggak? Loh, papanya sakut-sakut, ogok kerja. Kenapa kalau nggak berangkat kerja gaji dipotong, uang makan nggak dapat. Tapi ayahnya batuk dikit, kayaknya papa nggak enak badan, kamu aja di gereja, papa di rumah, gitu ya. Papa jaga tukang ledeng mau datang, papa jaga lampu mati, papa jaga pompa air, papa juga. Anaknya berpikir, lah pompa air lebih penting dari ibadah. Harusnya pompa air lah nanti. Ibadah, 2 jam ibadah, betul gak? Oh, kalau orang tuanya, pokoknya ibadah. Hujan, dalam nama Yesus. Hujan berhenti, aku mau ibadah. Betul gak? Papanya yang doa. Jangan suruh anaknya doa. Ibu doa ibu manjur. Kalau doa papa, ya setengah manjur lah gitu ya. Papanya doa dong. Ayo papa doa, dalam nama Yesus hujan berhenti. Terus gini disambung, kalau hujan gak berhenti, kami ibadah gitu. Jangan nunggu hujan berhenti ibadah, kalau hujan gak berhenti gimana doanya gak dijawab. Loh hujan gak berhenti tetap ibadah, jangan kalah sama hujan, amin, haleluya. Itu namanya orang yang takut akan Tuhan. Anda orang tua akan menanamkan anak-anak dimanapun nanti mereka ada. Mereka kerja dimanapun. Loh kita kan gak bisa ngekepin anak-anak kita terus seumur-umur kita. Betul gak? Dimanapun mereka ditempatkan. Mereka akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang ingat waktunya ibadah itu ibadah. Gak boleh ditukar dengan ini itu pekerjaan. Kang tahu cuan ini project ini semuanya gitu kan. Dimulai dari mana? Dimulai dari orang tua yang takut akan Tuhan. Yang menempatkan ibadah itu penting. Nah ibadah itu penting. Kalau nggak sampai ngeleprak banget, kalau nggak sampai benar-benar nggak bisa bangun ibadah. Ya saya doa supaya Anda nggak bisa bangun gitu ya, sampai nggak ibadah. Nggak enak badan dikit ibadah, nanti juga enak lah badan, betul nggak? Haleluya, betul. Anak-anak muda pasti akan melihat dididik ibadah.
Ibadah. Alkitab berkata latih dirimu untuk beribadah. Saya senang Anda menyembah dan itu pasti latihan. Gak mungkin kalau gak latihan bisa nyembah lama-lama. Itu pasti latihan. Kalau ada anak muda pasti di sini udah lihat deh gimana orang-orang muda di Amerika, Jesus Image itu ya, menantunya Benny Hinn itu bisa nyembah lama anak-anak muda loh. Apa mereka nggak sibuk? Betul nggak? Itu apa? Orang-orang muda kurang kerjaan apa? Loh mereka zaman yang serba instan, dunia yang begitu gemerlap. Masih ada anak-anak muda yang nyembah lama-lama di kaki Tuhan. Duduk Joshua muda. Kenapa Joshua bisa mendapat tongkat estafet Musa tanpa dia memaksa-maksa? Betul nggak? Joshua muda memulai karirnya dari abdi loh, bukan hamba Tuhan loh. Joshua bin Nun abdi Musa. Betul nggak? Catat abdi Musa. Mungkin cuma bawain tongkatnya Musa, kacamatanya mungkin ketinggalan. Apa di sini? Sinyo atau apa gitu ya? Itu ketinggalan. Balik, ambil minum, ambil apa? Mengawali karirnya bukan Joshua hamba Tuhan, bukan Joshua bin Nun abdi Musa. Tapi Alkitab mencatat waktu Joshua menemani Musa ke kemah pertemuan, Musa kembali ke tempat perkemahan, tempat tidur, tempat tinggal. Joshua muda tetap tinggal di kemah pertemuan. Anak-anak muda yang senang di hadirat Tuhan. Haleluya. Takut akan Tuhan. Setia beribadah. Setia beribadah. Itu harus jadi satu komitmen buat keluarga. Harus ibadah. Orang tua harus memilah, harus keras di sisi yang mana. Kadang-kadang ketukar kerasnya gitu ya. Yang harus keras-keras. Yang bisa dikompromikan. Gak harus semuanya keras begitu ya. Tapi ada hal-hal yang harus keras. Ibadah itu harus keras. Pacaran dengan yang seiman itu harus keras. Betul gak? Itu harus, jangan. Harus dia dengan yang seiman. Harus ke gereja mana? Gak gereja sih mah, tapi ya, mobilnya apik. Ya udah mama coba dulu ikut mobilnya. Gitu ya. Lah itu nilai apa? Begitu kan. Kalau kita bilang jangan ya jangan. Ribut ya ribut. Kemarin saya bilang nangis sekarang atau nangis nanti. Kalau sekarang gak mau nangis karena aduh nanti ribut. Udahlah biarin lah nanti juga berubah. Gak mungkin. Ya kecuali tadi ada hal-hal yang gitu ya. Kilat jeder gitu ya. Kalau enggak latih beribadah. Betul enggak? Orang tua melatih diri beribadah. Katanya mama enggak enak badan. Bisa kalau ibadah. Halo ya betul. Mama masak tadi enggak bisa. Iya tapi kalau ibadah bisa. Haleluya. Wis mama keren. Haleluya gitu ya. Itu kan anak-anak tidak akan melihat nilai-nilai. Bahwa memang Tuhan itu lebih daripada segalanya. Amin. Haleluya. Next. Takut akan Tuhan itu apa? Next kita lihat. Apa sih takut akan Tuhan? Itu. Yang tadi yang pria ya. Sekarang yang wanita. 2, 3. Karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku tetapi menolak segala tegur. Kalau Anda perhatikan ayat ini berarti takut akan Tuhan itu bisa dipilih atau tidak bisa dipilih? Bisa dipilih atau tidak bisa dipilih? Bisa. Jadi hidup takut akan Tuhan itu pilihan kita. Memilih hidup takut akan Tuhan. Atau tidak memilih hidup takut akan Tuhan. Memilih anak-anak muda memilih hidup takut akan Tuhan. Bagaimana caranya supaya tidak berpacaran dengan orang yang tidak seiman? Dari awal sudah dipilih. Ini semua temanku oke. Tapi memilih pertemanan, circle yang paling dekat dengan kita itu pilihan kita. Betul gak? Sebelum terlanjur katanya cinta kuat seperti maut. Nah itu. Betul gak? Saking kuatnya air yang banyak tidak bisa memadamkan cinta. Kalau sudah atas nama cinta tabrak. Bukan rabun lagi udah buta ya memang gitu ya. Tiba-tiba ngilang. Kenapa? Karena pilihan. Sekali lagi pilihan. Betul pilihan. Memilih takut akan Tuhan. Ada kesempatan tuh korupsi. Kalau nggak ada kesempatan apa yang mau dikorupsi gitu ya.
Kalau di depan kita ada kesempatan korupsi, kayaknya bakal nggak ketahuan. Betul nggak? Itu pilihan. Kalau nggak ada kesempatan, wah gimana? Nggak ada kesempatan. Atau pasti ketahuan ya bodoh. Misalnya gitu ya. Pasti ketahuan kok korupsi, kasar banget gitu ya. Tapi saya heran juga sih. Melihat isu-isu akhir-akhir ini bagaimana bisa seperti itu. Ya. Bagaimana orang-orang yang berharta sedemikian rupa. Tega, memperlakukan. Sementara rakyat untuk dapat UMR aja segitu susahnya begitu ya. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan itu betul-betul tidak punya hati nurani begitu ya. Orang-orang tuh susah berjuang. Saya lihat orang-orang, saya lihat bagaimana ada jemaat juga begitu. UMR itu betul-betul pas. Kenapa? Kenapa marketing perumahan berkata jualan rumah, Bu? Cicilan, ya jualan rumah sekian ratus juta aja sekarang susah. Mencicil, iya kenapa? Karena UMR betul-betul dipasin. Sampai sisanya itu sangat sedikit sekali begitu ya. Mau untuk cicilan kredit rumah, kenapa ada banyak kredit macet. Dan setelah kredit macet dibalikin semuanya. Nggak dihitung lagi ke developer, udah dibalikin. Udah hilang nyicil 2 tahun plus DP akad kredit, hilang semua. Saya tuh suka, aduh gimana gitu ya. Karena ini memang begini, angka sudah sangat mepet sebegitu. Tapi kita bisa memilih hidup takut akan Tuhan dan pasti kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Punya rumah di surga, punya rumah di bumi. Loh itu berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Hidup takut akan Tuhan itu dipilih. Betul gak? Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan itu gak suka pengetahuan. Gak suka diajar. Kalau Anda kan Sabtu datang. Nanti Senin ada ibadah lagi datang. Ada komsel apa di sini CG, ya CG datang lagi, ada lagi acara datang lagi. Itu bukan menunjukkan Anda kurang kerjaan gitu ya, tapi menunjukkan Anda suka kepada pengetahuan. Amin. Tentunya dengan tidak meninggalkan semua hal yang harus Anda kerjakan, kewajiban. Tapi sebetulnya itu bicara masalah prioritas. Ada banyak orang yang sibuk tapi bisa mengatur waktu kok. Saya melihat justru seringnya orang-orang yang sibuk bisa ya. Kok bisa ya? Masih bisa ini, masih bisa pelayanan juga. Diatur-atur waktunya gimana supaya bisa masuk kantor, bisa pelayanan, nanti bisa begini juga. Dan Tuhan memberkati luar biasa. Tapi sebaliknya ada orang yang waktunya tuh ngapain aja gitu ya. Kalau ditanya lagi di mana? Di mana gitu ya. Jawabannya nggak jelas. Kalau orang yang takut akan Tuhan tuh jawaban tuh jelas. Suami yang takut akan Tuhan jelas. Kalau ditanya papa Anda di mana? Di sini. Istri yang takut akan Tuhan kalau ditanya jelas. Dan anak-anak yang takut akan Tuhan juga kalau ditanya jelas. Ada di mana? Di sini, Pak. Ada di mana? Di sini, Ma. Enggak usah gitu ya. Video terus enggak usah pakai ini. Kenapa? Jelas hidupnya, kenapa takut akan Tuhan. A ya A, B ya B. Betul enggak? Itu kalau orang gak takut akan Tuhan itu kelihatan susah banget. Sana sini pilihan gak jelas, hidup gak jelas. Orang yang takut akan Tuhan itu mau menerima nasihat. Haleluya. Kanan kiri berkata terima nasihat. Amin. Terima nasihat. Haleluya. Terima nasihat. Yang nasehatin nikahnya baru 10 tahun misal gitu ya. Anda yang dinasehatin nikahnya udah 40 tahun. Baru nikah 10 tahun. Nasehat-nasehati loh. Orang yang takut akan Tuhan itu suka akan nasihat. Betul gak? Gak lihat yang nasehatinnya. Ya kan yang nasehatin juga belum masuk neraka udah ngomong tentang neraka. Ya enggak juga begitu kan gitu ya. Jangan pacaran sama ini. Enggak tahu yang nasehatin, asal nasehatin. Buktinya orang tua saya juga enggak seiman. Nikahnya langgeng kok sampai. Orang yang takut akan Tuhan itu suka dinasehati. Amin. Haleluya. Lebih dari dinasehati suka ditegur. Siapa yang suka ditegur? Gak usah angkat tangan deh. Teguran itu gak enak. Tapi kalau Anda takut akan Tuhan.
itu harus suka gitu ya. Sekalipun awalnya gak enak. Awalnya tuh pasti gak ada orang habis ditegur tuh sorak-sorai loncat-loncat. Gitu ya, Bapak Gembala tegur aku, Ibu gitu tegur aku. Ketua CG tegur aku, gak mungkin. Pasti adalah rasa. Tapi bagaimana kita memanage, mengelola respon kita. Betul kan? Kita meresponi dengan apa? Iya juga sih. Ibu-ibu harus mengerti bahwa bapak-bapak itu emang gak suka ditegur. Gitu ya. Itu sebabnya kenapa Alkitab berkata dengan lemah lembut tanpa perkataan membawa suaminya kepada Tuhan. Loh, boleh tegur tapi tetap mengingat bahwa pria itu gak suka diatur sama wanita. Itu kan perjalanan berapa tahun kita mengamati, gak suka. Susah banget Bu suami saya itu dibilanginnya, iya itu. Memang begitu ya. Gak ada suami dibilangin istri mantuk-mantuk gitu ya. Terus ngikut, iya mama the best deh gitu ya. Gak ada. Tapi lihatlah begitu kalau suaminya akan takut akan Tuhan. Nanti dia akan merenung. Ya Roh Kudus akan bicara. Tanpa banyak istrinya terus aja. Papa udah belum? Papa udah baca Alkitab belum? Papa. Ada suami cerita ke Pak Eri, saya nih gitu ya. Baca majalah atau lihat apa, ambil sama istri saya, tuker Alkitab. Ya, gak gitu juga kali gitu ya. Lagi lihat handphonenya diambil, kasih Alkitab, gak gitu juga kali. Itu gak akan menyelesaikan masalah, betul gak? Gak begitu caranya. Tapi di satu sisi, ya tetap kita menjadi orang yang suka ditegur. Tidak selalu senang tapi berpikir begitu ya. Dan ibu-ibu kasih kesempatan suami untuk berpikir. Anak-anak boleh enggak menyampaikan sesuatu kepada orang tua? Boleh. Tapi sekali lagi karena ada otoritas itu gak bisa anak-anak minta orang tua berubah terus seketika berubah. Gitu. Ada gap antara orang tua dengan anak, generasi dengan generasi itu pasti akan selalu ada. Loh ini anak-anak merasa muda, nanti kamu juga tua. Nanti kamu juga punya anak. Nanti kamu akan berpikir, kok anakku gak ngerti aku sih gitu ya. Sama. Anda juga mungkin berpikir orang tua kok gini cara berpikirnya. Loh anak milenial, anak muda sekarang itu. Kalau diminta mengerjakan sesuatu, iya nanti. Orang tua kadang-kadang, wayo gitu ya. Mereka iya nanti, tapi beres kok semua dikerjakan anak muda, betul gak? Betul loh, iya katanya gitu kan. Iya. Beda, itu ada cara-cara yang beda dengan kita, caranya beda, cara berpikir beda, cara mengerjakannya beda. Mereka memang beda, generasi yang beda selalu ada gap. Samanya adalah takut akan Tuhan, amin. Persamaannya adalah takut akan Tuhan, itu akan menyelesaikan. Kalau enggak akan terjadi keributan, pertengkaran, orang tua gak ngerti anak gak ngerti orang tua. Anak akan terluka, ngerasa orang tuanya gak ngerti. Orang tua gak mau mengerti, orang tua selalu menekan, push, ini semaunya orang tua, harus ngikutin orang tua. Alkitab berkata kembali ke sini, terima nasihat, suka ditegur. Amin, next. Apa itu takut akan Tuhan? Mari baca sama-sama, 2, 3. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Yang pertama, jangan menganggap bijak. Betul? Yang sudah melayani Tuhan itu godaan untuk menganggap diri bijak dan tahu banyak. Itu umum sekali. Saya nggak nyindir, saya nggak dapat pesan sponsor juga begitu ya. Tapi itu umum di mana-mana. Makin melayani Tuhan itu kadang-kadang makin susah dinasihati, susah ditegur karena sudah menganggap diri bijak. Gitu ya. Tapi justru orang yang takut akan Tuhan itu tidak menganggap diri bijak. Itu akan menjagai kita terus. Kita mau dengar, kita mau belajar dari orang. Lebih muda dari kita pun kita mau belajar. Rumah tangganya lebih muda dari kita pun menikahnya kita mau belajar. Begitu ya, kita mau belajar. Tidak menganggap diri kita bijak, diri kita tahu. Nasihatin apa sih? Aku udah tahu, ini udah tahu, ini. Ya udah, gak ada lagi yang bisa nasihati. Kenapa banyak orang melayani Tuhan setelah undur hilangnya betul-betul hilang begitu. Karena gak ada yang bisa nasihatin lagi. Sudah merasa bahwa udah tahu. Apalagi sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah tahu. Jurusnya udah sama.
Apalagi gitu ya. Takut akan Tuhan itu tidak menganggap diri bijak. Betul? Orang yang takut akan Tuhan itu setiap kali mau khotbah udah nyiapin, sudah siapin begitu rupa, sudah ini menjelang akhir, aduh nanti gimana ya gitu ya. Aduh apa ya, harus nyampaikan apa ya, harus ya kalau nggak nyiapin apa-apa terus takut ya itu wajar gitu ya. Nggak nyiapin terus aku harus ngomong apa ya nanti gimana. Roh Kudus tolong biarpun aku tidak menyiapkan pelayanan tapi tolong. Ya nggak bisa gitu juga gitu ya. Anak-anak muda tolong aku nggak belajar. Tapi Tuhan tolong kemurahanmu lebih dari hidup. Kemurahanmu lebih dari ini. Ya nggak gitu juga gitu ya. Tapi sudah menyiapkan mau WL, sudah menyiapkan mau main musik, sudah menyiapkan semuanya. Singer, khotbah. Tetap aduh Tuhan tolong kalau bukan Roh Kudus gak bisa deh. Tuhan tolong Roh Kudus. Takut akan Tuhan itu tidak pernah menganggap dirinya bijak, tahu pengalaman. Ada yang berbisnis, betul nggak? Berapa banyak bisnis kolaps. Kami melihat orang-orang dengan ukuran uang yang, gitu ya sebegitu kan. Kayaknya hebat ya gitu ya. Kayaknya begini. Lo habis tuh bisa lo habis begitu aja. Itu udah kejadian di mana-mana. Kalau menganggap diri bijak, Tuhan udah nggak bisa bekerja lagi. Roh Kudus sudah nggak bisa kerja lagi, ya kerjain sendiri. Gitu ya. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, kita menganggap diri bijak. Oke, yang kedua ini penting. Kejahatan itu harus dijauhi. Itu catatan. Saya konseling pernikahan. Sebetulnya kami sudah punya tim konseling pernikahan, tapi saya selalu begini, kalau saya masih punya waktu, saya konseling, begitu ya. Karena buat saya itu penting gitu. Itu sangat penting. Saya selalu bilang jauhi kejahatan. Reuni-reunian boleh, tapi jauhi kejahatan. Suami istri jauhi kejahatan. Jangan nggak apa-apa anggap adik, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa umurnya beda. Maaf, umurnya beda jauh. Enggak apa-apa, dia memang baik. Enggak apa-apa. Sebetulnya enggak ada proses tiba-tiba kalau kita jujur sama hati nurani kita. Enggak ada tiba-tiba anak muda pacaran sama yang enggak seiman. Enggak ada. Kalau kita jujur sama hati nurani kita, kita tahu kok. Apalagi kita punya Roh Kudus, kita tahu kok ada sinyal gitu ya. Loh, saya bilang bapak-bapak nih yang mau menikah mau jadi suami jangan sampai karena engkau marketing terus supaya masuk nih kemana begitu ya. Kemudian ayolah udah yang penting barang masuk, yang penting omset masuk, yang penting ini nggak apa-apa kok, ini cuman begini, ini bisnis aja, ini hati-hati. Betul nggak? Kejahatan harus dijauhi. Ibu-ibu juga hati-hati. Sekarang selingkuh bukan cuma milik bapak-bapak gitu ya. Ibu-ibu hati-hati. Banyaklah kasusnya banyak. Hati-hati. Betul nggak? Kejahatan itu harus dijauhi. Jangan sampai kita nggak dengar suara Roh Kudus. Begitu ada, sebetulnya ukurannya ada sejahteranya. Begitu nggak sejahtera jangan ditutupi. Kenapa Roh Kudus nggak tahan saya? Gitu ya. Gitu ya. Roh Kudus lagi gitu ya. Kalau Roh Kudus tahan saya gitu. Saya nggak ketemu orang itu, saya nggak selingkuh, saya tetap setia. Loh, Roh Kudus sudah bicara, dia kan lemah lembut, gentle. Udah bicara 1 kali, 2 kali, berapa kali diabaikan Roh Kudus? Gak bisa paksa. Gak bisa, kalau diserempet coba gitu ya. Aku gak jadi, aku tetap setia. Gak begitu. Berapa banyak penyesalan terjadi. Kenapa? Karena tidak menjauhi kejahatan. Haleluya. Tidak. Orang yang pernah jatuh ya, ke dalam sesuatu dosa, sudah dilayani, kelepasan, tetap harus menjaga dirinya disiplin dengan begitu rupa. Lebih disiplin daripada sebelumnya. Orang-orang yang jatuh dalam dosa pornografi, ya, setelah didoakan, dilepaskan, jangan menyentuh bahkan yang menurut orang lain mungkin gak apa-apa. Film-film yang orang lain gak apa-apa, tapi karena orang tersebut pernah mengalami masalah di situ, jangan sentuh itu. Betul-betul strict terhadap diri kita sendiri. Kita keras sama diri kita sendiri, tapi kita bijak terhadap orang lain. Jangan kebalik, sama orang lain keras gitu ya, sama diri sendiri gak keras, jangan.
keras sama diri sendiri, tapi sama orang lain bijak. Bagaimana menyampaikannya, bagaimana menegur, bagaimana menasehati anak, begitu kan? Kejahatan harus dijauhi dari awalnya. Udah tahu nih sennya nih. Berteman dari awal udah ada sennya, hati-hati, betul nggak? Berteman hati-hati, bergaul hati-hati. Ini nggak bisa nih. Sampai sekian bisa. Kami pernah, ya ada beberapa waktu mungkin ya, berteman dengan satu orang dari luar lah, kulit gelap lah begitu ya. Kemudian dia mendekati anak kami di hotel. Nggak apa-apa sih, bukan mau culik, bukan penculik anak. Dia tanya papahnya siapa, gini-gini, anak saya bilang, aku bilang papaku pendeta, ini lagi liburan di hotel gini-gini. Oh iya mau kenalan sama papahnya, jadi kami kenalan. Awal-awal sepertinya dia mau dilayani gitu ya. Kemudian kami ajak dia di sekretariat gereja juga dia mau datang. Dia bawa Alkitab. Kemudian adalah beberapa kali dia minta dibimbing dan semuanya. Tapi Pak Eri udah kasih satu batasan gini. Sampai dia bicara tentang uang kita stop. Jadi itu ada batasan, begitu ya. Kan kita nggak tahu nih, ini orang asing nih begitu ya. Bahasa iya, tapi kan ya terbatas juga lah pengertiannya, nggak seperti bahasa sendiri. Sampai di titik dia ngomongin uang, kita berhenti. Ternyata betul. Jadi dia cerita, dia itu bisa bawa dolar yang dibungkus dengan karbon hitam, gitu ya. Dan dia mau buka rekening atas nama kita. Nanti dia akan bangun gereja, kita dibelikan tanah dan lain. Tapi karena sudah ada batasan di awal untuk menjauhi kejahatan yang kita bisa aja beralasan loh, siapa tahu ini jalan berkat Tuhan gitu. Tapi kan kita pun juga punya Roh Kudus gitu ya. Ini orang ujuk-ujuk dari mana? Motifnya apa? Betul nggak? Saya nggak melarang Anda untuk terima berkat, jangan semua berkat ditolak. Roh Kudus bicara. Enggak juga, jangan juga begitu semua berkat ditolak. Anda alergi dengan berkat, bukan juga. Tapi tetap hati-hati menjauhi kejahatan. Batasannya itu, begitu dia bilang, begini mau masukkan uang, nanti pinjam nama buka rekening, kita udah nggak mau. Kita udah blok kontaknya. Terakhir sekali, Pak Eri bilang ini terakhir ya, oke. Terakhir dia tunjukkan bahwa dolar dia itu ditetesi adalah cairan dan lain-lain. Itu memang jadi dolar asli seperti yang kita suka lihat begitu kan. Di blog dia maksudnya. Udah setelah itu kita nggak berhubungan lagi, kontaknya kita blok, kita nggak tahu lagi kabarnya. Kenapa? Kejahatan itu harus dijauhi. Oke, next. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Allahmu. Orang yang takut akan Tuhan itu takut merugikan orang lain, tidak merugikan orang lain. Itu ciri orang takut akan Tuhan. Amin. Jangan sampai kalau saudara kita yang jualan, dipres harganya, sampai dia nggak punya untung gitu ya. Atas nama saudara gitu ya. Saudara dalam Tuhan. Kalau bisa diskon. Apalagi kalau merugikan orang lain. Jangan. Betul enggak? Tuhan paling enggak suka dengan dua neraca, timbangan, ketidakadilan. Tuhan paling enggak suka. Memperlakukan orang dengan baik. Kalau kita takut akan Tuhan, kita memperlakukan orang dengan baik. Kita memperlakukan orang lemah dengan baik. Betul. Kita tidak merugikan orang lain, gak menipu orang lain, gak bikin modus untuk orang lain dan semuanya. Kenapa? Orang yang takut akan Tuhan itu tidak merugikan orang lain. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Amin. Haleluya. Next. Bahannya masih 20 mungkin. Enggak. Anak-anak muda baca 2, 3. Nah, orang yang takut akan Tuhan itu gak suka menghakimi orang. Gak pengen tahu kepo-kepo urusan orang. Haleluya. Apalagi taunya sedikit langsung menghakimi gitu ya. Kalau takut akan Tuhan itu
takut gitu untuk menilai, memberi penilaian orang. Jangan menilai orang dulu. Betul nggak? Kita boleh terlibat dalam masalah orang sejauh kita bisa menolong dia. Kalau enggak, untuk apa? Cerita. Beban doa, pokok doa, bagian doa gitu. Doakan. Dari tambahin pendapat pribadi, doakan. Semua jadi tahu. Loh, orang yang takut akan Tuhan itu enggak seperti itu. Kalau kita kesenangannya takut akan Tuhan, kita akan sangat berhati-hati memberikan penilaian. Jangan sekilas pandang kita menilai orang. Betul enggak? Justru kita menolong. Bagaimana cara menolong orang yang salah. Tapi kita melindungi orang tersebut supaya kesalahannya enggak jadi dunia dalam berita. Begitu ya. Semua orang jadi tahu kesalahannya. Semakin banyak orang yang tahu, semakin susah pemulihannya sebetulnya. Tapi kalau kita tidak berkompromi dengan dosa ya, catat ya. Kita tidak berkompromi dengan dosa, dosa adalah dosa. Tapi bagaimana kita menangani orang yang berdosa, itu hal yang berbeda. Kita tidak menghakimi orang, tapi kita menolong orang keluar dari dosanya, bangkit dari dosanya. Menjatuhkan keputusan dari kata orang. Kalau takut akan Tuhan tidak memutuskan sesuatu, tidak pendapat pribadi, tidak tunggu Tuhan, tidak tunggu pendapat yang lain. Apalagi kalau itu menyangkut hal penting begitu ya. Kalau kita takut akan Tuhan itu hati-hati. Istri yang takut akan Tuhan juga hati-hati gitu ya. Suami telat nih, pulang telat, handphone dimatikan. Lo mungkin gak dimatikan, mungkin habis baterai gitu ya. Mungkin lagi gak bawa power bank, mungkin gak bisa ngecas, mungkin bannya bocor gitu kan. Nah daripada marah-marah seperti nanti pokoknya begitu pulang depan pintu rumah, udah langsung diomelin gitu. Loh, suaminya begitu buka pintu diomelin langsung lari lagi, haleluya. Hati-hati gitu ya. Tidak menghakimi dengan sekilas pandang, tidak menjatuhkan keputusan menurut kalian. Bahkan kepada pasangan yang memang sedang ada dalam perselingkuhan, ya, kejatuhan. Saya berkata begini, misal yang selingkuh adalah yang pria, misal saja ya. Kepada ibu-ibu saya berkata seperti ini, kamu ada di pihak siapa? Ada di pihak suamimu? Betul? Atau menjadi lawan bagi suamimu? Kalau kamu ada di pihak suamimu, bahkan suami yang sedang berselingkuh, kamu harus ada di pihak yang menolong dia untuk dia keluar dari situ. Menolong dia supaya dia setia kembali kepadamu. Kalau kamu ada di pihak yang melawan dia tidak punya siapa-siapa lagi. Dia akan tambah pergi menjauh darimu. Itu sesuatu yang kalau kita takut akan Tuhan, kita harus lakukan itu. Kita tidak menghakimi dengan sekilas pandang. Kita tidak menjatuhkan keputusan dengan sekilas pandang. Kita harus sesakit-sakitnya. Dan ada banyak orang yang mendapatkan pasangannya kembali dengan cara yang seperti itu. Anak-anak yang orang tuanya bermasalah. Kalau anak-anak ada di pihak orang tua. Anak-anak ada di pihak siapa? Papa atau mama? Mama lah, kan papa gini. Enggak, harus ada di pihak papa dan mama. Papa dan mamamu ada dalam satu pihak. Betul enggak? Si jahat itu yang ada di pihak yang lain. Bukan papa, ini mama, ikut papa atau ikut mama. Bukan. Ikut papa mama, tidak ikut si jahat. Itu harusnya. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan menolong banyak orang bermasalah. Diri kita termasuk banyak orang bermasalah. Hanya orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Jangan menghakimi sekilas pandang, menjatuhkan keputusan dari kata orang aja. Ikut-ikut ngomongin orang, takut akan Tuhan. Mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan penilaian, apalagi mengeluarkan gosip-gosip ditambahin gitu ya. Wah, itu benar-benar gak takut akan Tuhan deh gitu ya. Tuhan, wis. Ada orang begitu kan kalau dinasihat, Tuhan. Next. Lagi, janganlah, betulnya tadi maaf. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Berarti orang yang takut akan Tuhan itu tidak iri. Tidak iri hati, betul gak? Kalau kita takut akan, gak usah iri sama orang yang berdosa. Gak usah iri sama orang yang gak berdosa juga.
Gak usah iri karena kita takut akan Tuhan. Betul gak? Berduka cita dengan orang yang berduka cita itu mudah sih sebetulnya. Lihat orang susah, kita ikut rasa susah. Lihat orang kedukaan, kita ikut berempati, itu mudah. Kalau itu gak mudah juga, kebangetan gitu ya. Lihat orang susah gak ikut susah. Tapi Alkitab berkata bersukacitalah dengan orang bersukacita. Itu gak mudah. Lihat temannya diberkati, kita ikut senang gitu ya. Lihat temannya dipakai Tuhan, kita ikut senang. Lihat temannya, wih dahsyat, kita ikut senang. Lihat temannya dipromosi, kita ikut senang. Itu orang yang takut akan Tuhan gak? Gitu ya, gitu ya. Gak mencemooh, gak berpikir negatif, gak ya terang aja dia, gini. Enggak, ikut senang. Dan ikut senang bukan tanpa, ikut senang tanpa embel-embel. Wah dipromosi. Ingat aku ya, traktir ya gaji pertama ya. Itu ikut senangnya ada modusnya itu gitu ya. Ada motifnya itu, tapi betul-betul ikut senang. Bagaimana kita menjaga hati kita supaya benar-benar senang loh gitu ya. Kalau lihat ada orang lebih hebat dari kita, dahsyat ya. Jangan gini, wah dahsyat ya. Aku juga kalau dikasih fasilitas sih bisa lebih dari dia. Itu gak takut akan Tuhan, betul gak? Tapi kalau takut akan Tuhan itu betul-betul kita jaga. Dan yang tahu hati kita itu kan diri kita sendiri. Apakah kita iri sama orang? Apakah kita udah enggak lagi menanggulangi itu karena kita takut akan Tuhan? Betul? Orang yang takut akan Tuhan itu lebih dari hati kok, bukan sikap di luar. Itu adalah sikap dari dalam hati. Dan percaya orang takut akan Tuhan itu pasti diberkati. Amin. Takut akan Tuhan mendatangkan ketentraman besar. Lagi masih ada beberapa slide berikutnya. Nah ini, siapa yang mengajar anak-anak untuk takut akan Tuhan? Orang tua. Sekali lagi, orang tua. Orang tua. Haleluya. Orang tua yang harus mengajar anak-anak takut akan Tuhan. Bukan guru sekolah sih. Guru sekolah minggu menolong, iya. Guru sekolah menolong, guru les menolong. Tapi yang mendidik anak-anak takut akan Tuhan itu jelas. Orang tua yang berkata, mari nak, dengarkan aku. Mari nak, dengarkan mama. Mami, simbo, apa gitu ya. Mari nak, dengarkan papa. Betul gak? Nah gitu. Mari nak, akan ku ajarkan takut akan Tuhan kepadamu. Itu kan menjadi refleksi banget buat orang tua. Orang tua gimana mau bicara tentang mari nak. Anaknya lihat gak usah ngomong. Anaknya lihat aja wajah orang tuanya. Kalau orang tuanya gak takut akan Tuhan, orang tuanya akan terintimidasi. Udah gak jadi terusin ngomong apa-apa kok gitu kan. Mari nak, akan ku ajarkan takut akan Tuhan kepadamu. Anaknya ngelihat. Orang tuanya gak jadi, wis gak jadi. Baca Alkitab sendiri aja deh. Buka bahan sekolah minggu deh gitu. Tapi orang tua yang takut akan Tuhan, betul gak? Anak-anaknya segimanapun engkau akan mendapatkan anak-anakmu kembali. Kalau orang tuanya takut akan Tuhan. Itu udah rumus, itu pasti begitu. Dengarkan, aku orang tua yang berani ngomong dengarkan papa. Karena papa ini takut akan Tuhan. Dengarkan mama, karena mama ini takut akan Tuhan. Betul gak? Susah-susah nak. Kita orang gak punya nak, tapi tetap jaga moral nak. Tetap takut akan Tuhan nak. Lah itu. Papa tetap jaga, cerita gimana papanya. Di kantor gimana, di kerjaan gimana, gak bisa. Disuap gimana, mamanya tetap takut akan Tuhan. Betul gak? Lo mari nak. Orang tua, sekali lagi orang tua. Saya ingin Anda pulang siang hari ini, kemarin juga dengan kata orang tua. Saya harus didik anak-anak, ajar anak-anak takut akan Tuhan. Itu akan mendatangkan hal yang luar biasa. Dari kecil anak-anak diajar takut akan Tuhan. Jangan bentak-bentak nak, itu ya. Loh nek mamanya bentak-bentak papa, nggak bisa ngomong gitu. Ya, ada ibu-ibu yang dominan. Kalau di survei ya, pernah ada survei.
orang-orang yang homoseksual, gay ya. Kenapa? Banyak dari mereka kepahitan di rumah, ibunya mendominasi ayahnya. Mereka kehilangan figur. Mereka sudah merasa pernikahan itu apa sih? Pernikahan lain gender itu apa sih? Gak ada contohnya. Ibunya berani gebrak meja, berani banting pintu gitu ya. Laki-laki gak ada harga dirinya. Dan anaknya dia akan kebingungan dengan semua itu. Tapi manakala ibunya takut akan Tuhan, gak berani. Kata-kata udah di sini nih gitu ya. Udah gemes banget ya gitu ya. Udah pengen ngomel deh gitu ya. Tapi takut akan Tuhan. Amin ibu-ibu gitu ya. Loh bapak-bapak mau marahin anak tuh. Udah sampai bukan di sini lagi. Udah di sini nih gitu ya. Tinggal meledaknya. Takut akan Tuhan. Gitu kan. Tinggal dar. Iya tuh. Ibu-ibu boleh masuk kamar. Atau masuk kamar mandi. Sikat kamar mandi. Supaya nggak marah-marah, bapak-bapak keluar, semprot tanaman tuh gitu daripada marah-marahin anak karena semprotin tanaman, semprotin mobil motor, bersih semua kan. Masuk rumah udah hilang marahnya. Nah, papa mau ngomong, nah, kamu tuh salah, nah. Betul nggak? Anak dipukul boleh nggak? Boleh sesuai dengan mereka ya. Kalau anak gede-gede udah gini jangan dipukul lah gitu ya. Udah bisa dikasih pengertian. Dipukul hanya pada tempat yang boleh dipukul. Pantat itu area paling tebal bisa dipukul gitu ya. Tapi gini loh, jangan pukul waktu emosi. Itu sebetulnya kuncinya. Kalau pukul waktu emosi, itu tidak ada kasih di situ. Yang ada hanyalah luka. Gitu ya. Tapi kalau Anda sudah bisa menurunkan emosi Anda. Kalau udah enggak emosi, enggak mukul dong Bu. Nah itu bagus sih itu ya. Emosi udah turun. Kalau Anda pernah berkata begini, jangan ngomong kasar kepada siapa, misalnya gitu ya kakak adik, jangan ngomong kasar, jangan ngomong bahasa binatang. 3 kali kamu ngomong bahasa binatang, mama harus pukul kamu. Konsisten, kalau memang ada aturan kayak gitu ya konsisten. Jangan udah 4-5 kali gak dipukul anaknya, mama ngomong doang. Nanti begitu juga mama ngomong doang gitu ya. Tapi kalau dikasih batasan 3 kali kamu pulang malam, nggak mau kasih tahu di mana kamu. Ya dengan siapa kamu, begitu misalnya ada apa begitu ya, mungkin nggak dipukul lah kalau sudah besar, tapi ada lah yang lain gitu. Yang kecil begitu, kalau 3 kali kamu ngomong bahasa binatang, ngomong ke tetangga kedengeran mama pukul, maka harus dipukul, tapi dikasih pengertian. Papa akan pukul kamu karena sudah 3 kali, tapi papanya udah nggak emosi, mamanya udah nggak emosi, boleh balik badan, dipukul gitu. Setelah dipukul peluk mama, peluk papa sayang kamu, papa pukul karena Papa mau mendidik kamu, takut akan Tuhan. Gitu kan? Ya. Tapi kalau emosi, der. Wah. Haleluya. Oke, lanjut. Haleluya. Untuk bapak-bapak. Nah, lagi-lagi bapak-bapak itu memang spesial. Dimulainya dari bapak-bapak, betul nggak? Keluarga yang pulih, keluarga bahagia, wow gitu ya. Itu dimulai dari bapak, amin. Bapak-bapak baca, 2, 3. Bapak-bapak, jangan membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang pertama, jangan membangkitkan amarah. Jangan bikin anaknya tambah marah karena nasihat, karena perlakuan. Betul gak? Yang kedua, didiknya harus dalam ajaran dan nasihat Tuhan, harus sesuai firman. Kalau nggak mau belajar, bodoh makan apa? Nanti kita diejek orang, sekarang paling miskin di antara keluarga besar, nanti kamu gede tetap miskin. Itu tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, betul nggak? Orang tua, kenapa orang tuanya harus ngerti dulu firman? Baru orang tua bisa menasihati dalam ajaran dan didikan Tuhan. Jadi nggak asal ngomel gitu loh. Kamu yang pintar supaya nggak direndahin orang. Ya bukan begitu juga gitu ya. Anak akan tumbuh dengan sifat mendendam. Sekarang direndahin ya. Kalau aku kaya, aku akan balas. Begitu kan. Kenapa? Kan dari kecil ditanamkan. Kalau nggak pintar direndahin orang. Kalau nggak kaya direndahin orang. Gitu. Kalau bapaknya suka mukul.
Salah pukul, nggak ada kata-kata pukul, nggak ada alasan pukul. Marah itu boleh, jangan marah-marah gitu ya. Bapaknya lagi bete, semuanya dimarahin. Bete-bete sendiri, semua dimarahin. Bapaknya dimarahin bos di kantor, itu urusan bapaknya dimarahin bos di kantor. Jangan pulang-pulang marahin istri, marahin anak gitu ya. Lah. Terima kasih Tuhan. Harus dalam ajaran dan nasihat Tuhan, betul nggak? Ada banyak anak-anak yang terluka bilang, Bapak semena-mena nanti aku gede, aku punya uang, lihat nanti gitu kan. Kenapa? Anak yang dibesarkan dengan luka. Jangan membangkitkan amarah. Jangan membangkitkan amarah. Ketidaksetiaan itu paling membangkitkan amarah anak-anak. Jadi hati-hati. Harus setia. Karena anak-anak itu bisa sangat marah dengan ketidaksetiaan dari orang tuanya. Hati-hati. Langkah-langkah di depan harus dipikir, begitu ya. Jangan membuat anak-anak marah. Kata-kata yang anak nggak ada guna. Seperti tadi malam saya sampaikan. Anak nggak tahu diri, anak. Adik-adikmu pinter, kenapa kamu? Apa itu tuh? Gitu ya. Aduh, bodoh sendiri ya kalau cuman bodoh gitu ya. Mau bilang anak bodoh, hati-hati. Kamu itu pintar sayang. Gitu ya. Padahal di sini udah mau bilang bodoh, hati-hati takut Tuhan. Kamu itu sebenarnya pintar sayang. Ayo papa tolong kamu. Gitu kan. Jangan membangkitkan amarah. Makin marah, anak-anak dimarahin, dibodoh-bodoh, dikatain, dilempar, betul nggak? Ada anak-anak yang dilempar, ada anak-anak yang ini dilempar, nih kena sini nih papa lempar, lemparnya asbak lagi. Berarti kan papanya masih ngerokok lo lemparnya asbak. Terus anak-anaknya dilarang ngerokok, nggak bisa dong, betul nggak? Papa udah terlanjur nih ngerokoknya udah dari muda, kamu jangan ngerokok, ngabisin uangnya nggak bisa. Halo, betul? Iya. Bapak-bapak jangan membangkitkan amarah. Sebisa mungkin dalam rumah itu tidak ada yang berteriak dalam waktu yang sama. Oke? Gantian gitu loh. Jangan satu teriak, satu naikin nada lagi, lebih tinggi lagi. Satu lebih tinggi lagi, itu lagu gitu ya loh. Di rumah itu kalau satu naik nada, satu turun nada. Ibunya lagi marah, gitu ya. Suaminya ada apa sih sayang? Itu enggak? Nah, puji Tuhan ini. Bapaknya gitu, bapaknya lagi bete, lagi marah kantor. Ibunya tenangin. Jangan jadi kompor. Betul, meleduk lagi gitu ya. Memang gitu ya. Satu marah, memang itu. Tenangin, betul enggak? Haleluya. Bapak-bapak ingat, jangan bikin anak marah. Kebalik sama ini. Anak-anak jangan bikin bapak marah. Betul enggak? Jangan bikin bapak marah. Anaknya bilang kata Alkitab, bapak-bapak jangan bikin. Nah loh. Tapi anaknya harus baik ngomongnya. Apa lupa ya, kata Alkitab, bapak jangan bikin anak marah gitu kan. Bapaknya, tapi kan bapaknya tahu, oh iya juga gitu ya. Haleluya. Kalau kita mau ketentraman yang besar, mulai dari dalam rumah. Ya. Sehebat-hebatnya Anda gak mungkin tentram kok. Kalau rumah berantem terus, ribut terus. Betul nggak? Debat terus nggak selesai ribut, ketemu sebentar ribut, kakak adik nggak akur. Haleluya. Orang tua mengajar anak-anak supaya mereka solid, satu. Dimulai dari orang tua yang solid satu, tapi harus dalam Tuhan loh. Jangan salah mendidik. Ya.
Kalau tetangga, kalau kamu, adik kamu, gitu ya, dimusuhin tetangga, serbu rame-rame, ya jangan gitu. Kakak adik saling bela, kalau di sekolah adikmu dinakalin, ayo kamu yang kakaknya, pukul dia, dipukul-pukul. Ya bukan dalam nasihat ajaran Tuhan gitu ya. Yang baik juga orang tuanya, haleluya. Jadi orang tua itu harus lebih dulu tahu tentang ajaran nasihat Tuhan. Next, lagi, sedikit lagi. Lagi kepada bapak-bapak. Loh memang ayatnya begini kok. Siapa mau baca? Satu bapak, silahkan baca. Jangan Pak Gembala dong, jangan Pak Gembala. Silakan. Bapak, satu bapak baca. Iya, jadi level yang lebih sakit lagi itu tawar hati. Kalau anakmu masih marah, dimarahin, itu malah lebih baik. Daripada anakmu udah tawar hati. Serahlah bapak mau ngomong apa, karena udah sangat tawar. Serahlah. Hidup urus sendiri, nggak mau dengar, nggak marah juga, karena udah saking udah tawar hatinya. Memendam sesuatu, menyimpan sesuatu. Justru kalau masih nangis, masih bisa diajak ngomong, masih bantah, jangan alergi dengan bantahan anak. Betul nggak? Jangan alergi. Kalau Anda mau membentuk anak-anak yang cerdas, pemimpin, leader, itu jangan alergi. Ada sebab, ada alasan, dari satu tindakan. Kenapa harus begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Pokoknya kalau papa bilang A, kerjakan A. Enggak. Kenapa? Gitu ya. Jangan alergi dengan pertanyaan kenapa Ma? Kenapa kita nggak bisa begini aja atau kita begini aja atau kita begini aja? Menyelesaikan masalah bersama-sama, diskusi sama-sama. Seberapa banyak orang tua yang tahan seperti itu? Banyak anak-anak menjadi tawar hati kan. Udahlah percuma nggak didengerin. Papa nggak bisa diajak ngomong. Papanya ada dan tiada. Ke kantor nggak ada. Di rumah ada. Di depan handphone. Anak kecil aja bisa bilang, aku harus bayar papa berapa 1 jam supaya aku bisa ngobrol sama papa tanpa handphone. Bisa. Bapak-bapak jangan sakiti hati anak supaya jangan tawar hati. Kalau udah tawar itu udah bahaya. Kalau anak sampai nggak bisa dididik lagi orang tua, dia akan dididik oleh orang lain. Karena sesungguhnya manusia itu makhluk yang dididik terus menerus, tergantung siapa yang mendidik kita kan. Dididik oleh gadget, betul nggak? Dididik oleh komunitas, dididik oleh pergaulan, mereka kan dididik. Kenapa? Tapi kalau orang tua mendidik dalam ajaran nasihat Tuhan, dimanapun mereka nanti mereka tahu ada didikan yang utama, firman Tuhan. Melalui orang tuanya, kemudian mereka akan cari Tuhan sendiri. Amin. Masih ada lagi atau selesai di sini? Takut setelah ini ibu-ibu ya. Puji Tuhan, pemuji boleh maju ke depan, pemusik maju ke depan. Haleluya.